Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan kami, kelompok 1, kelompok Selai dan Anjay dari kelas 11.069 yang terdiri dari Pak Selamat Gugum Gumelar, Bu Ai Herawati, Deni Tirta, dan Pak Anggi Jayadi. Dalam ruang kolaborasi, modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan fasilitator Ibu Sari Juwita Ningsih, dan pengajar praktik Ibu Didah Nuraida. Dan Bu Dewi Ratna Komala. Adapun tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid. CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Jenis program atau kegiatan, Rebo Ngabadaya, Ngarumat Basa Jeung Budaya Sunda. Program Rebo Ngabadaya adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya membaca dan menulis, serta meningkatkan dan mengenalkan kembali budaya Sunda kepada murid. Dengan menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan, program ini dapat dilaksanakan di semua jenjang, dari mulai TK sampai dengan SMA atau SMK. Program ini digagas karena keinginan dari murid yang merasa prihatin terhadap generasi saat ini yang hampir sudah tidak mengenal budaya sendiri. Mereka lebih menyukai dan membanggakan budaya asing. Penggunaan bahasa Sunda pun sudah tidak sesuai dengan undak-usuk bahasanya. Jadi, pada kegiatan ini, siswa dikenalkan bagaimana penggunaan bahasa Sunda yang baik dan benar, dan juga mengenalkan kembali budaya Sunda yang sudah hampir tidak dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kemampuan menerjemahkan bacaan ke dalam bentuk lain, menjaga, memelihara, mengembangkan budaya dan bahasa Sunda di kalangan generasi muda, menghasilkan buku-buku karya siswa, di mana karya ini diharapkan bukan hanya menjadi bagian dari inventaris sekolah, tetapi juga akan dipublikasikan sehingga bisa menjadi konsumsi publik. Ringkasan kegiatan Rebo Ngabadaya. Kegiatan Rebo Ngabadaya dilakukan setiap hari Rabu sebelum murid melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu dari jam 6.45 sampai 7.45. Kegiatan ini berdurasi 1 jam, dengan bentuk kegiatan yang bermacam-macam, seperti baca tulis aksara Sunda, memperkenalkan dan mempraktikkan kaulinan orang lembur, kawih, nembang pupuh, sisindiran, sajak, borangan, ngadongeng, nulis carpon, drama, tari, longser, dan mengenalkan sejarah Sunda. Kegiatan ini didampingi oleh wali kelas dan bila berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh guru piket.
Kegiatan ini berfokus pada budaya dan bahasa Sunda dengan melibatkan guru bahasa Sunda. Siswa membuat jurnal dengan menggunakan bahasa Sunda sebagai bukti mengikuti kegiatan ini yang dilaporkan kepada wali kelas, orang tua siswa, dan akan diperiksa oleh guru bahasa Sunda. Untuk memaksimalkan hasil kegiatan, sesekali panitia akan mengundang budayawan dan seniman. Guru bahasa Sunda akan mengecek jurnal murid secara berkala untuk mengecek penggunaan undak usuk basa. Buku yang dijadikan sumber literasi tidak hanya terfokus pada buku yang berbahasa Sunda saja, namun bisa yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketika membuat resume harus menggunakan bahasa Sunda. Dari berbagai hasil karya siswa, baik itu yang berupa carpon, kawih, tembang, sisinderan, dan bentuk karya tulis lainnya, akan dibukukan sehingga menjadi buku kumpulan karya siswa yang nantinya akan dipublikasikan. Proses pembukuan dan pendistribusian dikelola oleh tim Rebo Ngabadaya yang telah dibentuk sekolah. Alasan memilih program Rebo Ngabadaya, yaitu selain untuk mendukung program pemerintah dalam Gerakan Literasi Nasional atau GLN, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi, serta menjaga, memelihara, mengembangkan budaya dan bahasa Sunda di kalangan generasi muda. Dengan kegiatan ini juga akan meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan bacaan ke dalam bentuk lain seperti sajak, kawih, tembang, carpon, dan sebagainya. Sedangkan karakteristik lingkungan yang ingin dibangun yaitu 1. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana di dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana setiap murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam lingkungan yang seperti ini, nilai-nilai tersebut akan mewujud menjadi atmosfer sekolah yang positif, di mana hubungan dan interaksi sosial yang terjalin di antara para murid, guru, orang tua, maupun seluruh komunitas yang terkait akan terasa positif dan kontributif. Ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Dalam lingkungan ini, murid akan belajar tentang nilai-nilai ketekunan serta kerja keras. Dan untuk diagram Y pada voice atau suara, kegiatan Rebo Ngabadaya berasal dari aspirasi murid karena adanya keinginan untuk menjaga, memelihara, serta mengembangkan budaya dan bahasa Sunda di kalangan generasi muda. Pada ownership atau kepemilikan, siswa merasa memiliki program ini melalui keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan dan dalam proses pembuatan buku, mulai dari penulisan, editing, bahkan penerbitan. Dan pada choice atau pilihan, pada kegiatan ini siswa diberi kebebasan untuk memilih produk akhir dari hasil resensi buku, bisa berbentuk tarian, sajak, nyanyian, carpon, dan lain-lain. Dampak positif kegiatan ini untuk murid yaitu menambah wawasan, meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan minat membaca, meningkatkan kemampuan menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa Sunda, meningkatkan interaksi sosial, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, melestarikan budaya, mengenal budaya, dan meningkatkan rasa percaya diri. Keterkaitan program Rebo Ngabadaya dengan profil pelajar Pancasila: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Melestarikan budaya dan bahasa mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal yang seringkali memiliki landasan spiritual dan moral.
Melalui budaya dan bahasa, siswa dapat belajar mengenai nilai-nilai luhur, etika, dan prinsip-prinsip kebajikan yang menjadi bagian dari identitas mereka. Yang kedua, berkebinekaan global. Dengan memelihara budaya dan bahasa, siswa akan lebih sadar akan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, sekaligus memperkaya identitas budaya mereka sendiri. Keterbukaan pada bahasa dan budaya lokal menguatkan pemahaman mereka tentang identitas Indonesia yang beragam, sekaligus menyiapkan mereka untuk menghargai keberagaman dalam konteks global. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Melestarikan budaya lokal seringkali melibatkan kerjasama komunitas, baik melalui kegiatan seni, adat, atau bahasa. Siswa belajar tentang nilai gotong royong saat mereka terlibat dalam kegiatan budaya seperti pagelaran seni, upacara adat, atau permainan tradisional yang melibatkan kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah mandiri. Pemahaman yang baik tentang bahasa dan budaya lokal menguatkan rasa percaya diri dan identitas diri siswa. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang mandiri dan percaya diri akan latar belakang budaya mereka, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai lokal. 5. Bernalar kritis. Memahami dan melestarikan budaya serta bahasa memberi kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi kearifan lokal dan mempraktekkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dapat meneliti, memahami asal-usul dan nilai-nilai di balik praktik budaya atau bahasa, serta mempertimbangkan bagaimana mereka relevan dengan kehidupan masa kini. Yang keenam, kreatif. Melestarikan budaya dan bahasa bisa menginspirasi siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam karya seni, sastra, atau media lainnya. Siswa bisa mengembangkan kreativitas dengan cara-cara baru untuk mengekspresikan budaya mereka, seperti mengadaptasi cerita rakyat menjadi film pendek atau membuat karya seni dengan sentuhan modern dari elemen-elemen budaya lokal. Tantangan dalam melakukan kegiatan ini yaitu kurangnya minat siswa dalam menulis, keterbatasan waktu pelaksanaan, kurangnya kemampuan siswa dalam penggunaan undak-usuk bahasa atau tata bahasa, ada perasaan malu dan gengsi ketika menggunakan bahasa Sunda. Dan solusi yang bisa dilakukan yaitu membentuk motivasi dan penghargaan bagi siswa yang aktif berpartisipasi dan berprestasi, menyediakan sumber daya yang memadai seperti bermacam buku bacaan, kamus bahasa Sunda, dan narasumber yang berasal dari budayawan atau seniman. Melibatkan seluruh komunitas sekolah termasuk guru dan orang tua untuk mendukung dan mempromosikan pentingnya literasi dan melestarikan bahasa dan budaya Sunda atau budaya daerah. Kesimpulannya bahwa program Rebo Ngabadaya atau Rabu Ngaruat Budaya dan Bahasa Sunda selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berliterasi pada siswa, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya serta bahasa ibu, di mana pada kegiatan ini siswa tidak hanya mempelajari nilai dan tradisi lokal, akan tetapi juga mempelajari nilai dan tradisi budaya-budaya daerah terutama di wilayah Sunda. Memperkaya kemampuan mereka sebagai pelajar Pancasila yang berkarakter kuat, berwawasan luas, dan siap berkontribusi dalam masyarakat yang multikultural. Demikian video ini kami buat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.